Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Bojong Manik. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Ibu Liza Herianti sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 1 Bojong Manik sekaligus guru mata pelajaran fisika. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kepramukaan. Jadi kalian simak baik-baik dan pahami materi ini. Oke, kita langsung saja ke materi. Pramuka. Ketika kita mendengar kata pramuka, yang terpikirkan dari sebagian besar orang adalah seragam berwarna coklat dan lambang tunas kelapa. Betul tidak? Tapi sebenarnya, apa sih pengertian pramuka itu? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Pendidikan kepramukaan itu sendiri atau kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Perkembangan pramuka di Indonesia sendiri terjadi pada 3 periode, yaitu mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961, merujuk pada keputusan Presiden nomor 112 tahun 1961, tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka. Organisasi kepanduan ini kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, tak lama setelah Presiden RI memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun hingga saat ini. Selanjutnya adalah pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi yang pertama yaitu pramuka siaga. Siaga merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Pada usia ini memiliki sifat yang unik dan pada dasarnya mereka merupakan pribadi yang begitu aktif. Sikap yang cukup menonjol yaitu keingintahuan yang sangat tinggi, senang berdendang, menari, dan bernyanyi, suka meniru, agak manja, senang mengadu, dan sangat suka dipuji. Yang kedua yaitu pramuka penggalang, yang merupakan anggota yang berumur 11 sampai dengan 15 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh karena itu, yang menjadi titik terberat dari latihannya terletak pada kegiatan regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dari pasukan penggalang. Yang ketiga yaitu pramuka penegak, yang terdiri dari anggota yang berumur 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum, usia tersebut masuk pada masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya. Ada kecenderungan agresif dan sudah mengenal cinta. Kepenegakan merupakan latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain. Persaudaraan bakti mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian yang berguna bagi masyarakat. Serta
memiliki cara hidup dengan berpedoman Trisatya dan Dasadharma. Yang keempat adalah Pramuka Pandega yang anggotanya berumur 21 sampai 25 tahun dan disebut sebagai senior rover. Seorang Pramuka Pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita. Sifatnya yang agresif sudah mulai mengendap, sosialitasnya semakin tinggi, dan pertimbangan rasionalnya semakin tajam. Sikap mandiri, tegas, idealis, dan santun tercipta dalam kesehariannya. Kreatif dan suka berkarya, kepatuhan yang tinggi terhadap aturan merupakan ciri seorang pandega. Pergerakan golongan pandega merupakan pergerakan pelopor bakti yang secara filosofis sebagai penggerak pembangunan dan perubahan atau agent of change ke arah pembaharuan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Kepandegaan merupakan persiapan terakhir mencapai tujuan gerakan pramuka menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia kepada NKRI, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, alam lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan gerakan pramuka yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Itu merupakan tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, serta memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Itu merupakan tujuan dari gerakan pramuka. Selanjutnya adalah prinsip gerakan pramuka. Prinsip yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, di sini anggota pramuka dapat menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dan juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat. Yang kedua yaitu peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Di sini peduli terhadap bangsa dan negara, yaitu menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan serta mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebinekaan, serta melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu peduli terhadap dirinya pribadi, artinya memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta yang terakhir yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka atau yang kita kenal adalah Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Selanjutnya adalah metode pendidikan kepramukaan. Ada 8 metode pendidikan kepramukaan yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka. Nah, pengamalan kode kehormatan pramuka ini salah satunya yaitu menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk
pengamalan kode kehormatan pramuka ini, kalian bisa melaksanakan sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Contoh perilakunya yaitu mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya, memiliki sikap kebersamaan, hidup secara sehat, jasmani dan rohani, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, membina diri untuk bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. Selanjutnya yaitu belajar sambil melakukan atau learning by doing. Tidak hanya belajar di kelas, tapi juga melakukan langsung. Kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin, mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan kegiatan yang nyata, serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Selanjutnya adalah kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Sistem berkelompok ini dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri. Jadi di sini siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau dalam pramuka itu disebut dengan regu dan dipimpin oleh salah satu siswa yang dianggap mempunyai jiwa kepemimpinan. Kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka dan mengurangi rentan kendali. Metode yang keempat adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan pramuka yang menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka dan bagi mereka yang telah menjadi pramuka agar tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Kegiatan kepramukaan juga bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan tentu saja ya, yang dilaksanakan secara terpadu. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Materi kegiatan kepramukaan juga disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani serta rohani peserta didik. Kegiatan kepramukaan ini dilaksanakan di alam terbuka yang memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dengan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kegiatan di alam terbuka memberikan motivasi bagi siswa untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Kegiatan alam terbuka ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, serta membangun kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. Metode yang keenam adalah kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Di dalam melaksanakan kemitraan dengan anggota dewasa atau orang dewasa ini berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota termuda. Pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari anggota dewasa sebelum melaksanakan kegiatan. Anggota muda juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota dewasa. Selanjutnya adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Tanda kecakapan ini adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka agar selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan.
Setiap anggota pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik yaitu tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Metode yang terakhir adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri. Satuan pembina putra dibina oleh pembina putra. Jadi di sini yang dimaksudkan terpisah yaitu dalam pembinaannya pun dilaksanakan secara terpisah. Perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putra dan tempat perkemahan putri terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Nah, itu merupakan 8 metode pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas berupa 2 pertanyaan. Tugasnya yang pertama yaitu sebutkan contoh perilaku peduli terhadap diri pribadi yang sesuai dengan prinsip dasar gerakan pramuka. Yang kedua yaitu kegiatan pramuka apa yang paling berkesan yang pernah kalian alami sebelumnya pada saat SD atau SMP. Nanti linknya akan Ibu kirim untuk link tugas dalam bentuk Google Form. 3 orang terbaik akan mendapatkan reward. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini. Semoga materi dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.